Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat genggam Quran dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini akan kita pelajari bahasa Arab al-lughah al-arabiyah. Dengan muqarrar atau kitab yang kita gunakan adalah An-Nahwu al-Wadih fi Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Dan buku ini adalah untuk pemula atau untuk para pemula yang ingin belajar bahasa Arab, dan insya Allah mudah-mudahan buku ini sesuai, cocok, karena buku ini juga digunakan di madaris limarhalatil ula. Kalau di kurikulumnya buku ini dipakai di madrasah al-ula, madrasah ibtidaiyah, pemula tentunya. Pemula, bagi pemula yang ingin belajar bahasa Arab, insya Allah bisa menggunakan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Ali Al-Jarim wa Mustafa Amin. Tayyib, langsung saja kita coba belajar dengan bab yang pertama akan kita pelajari, yaitu al-jumlatul mufidatu. Al-jumlatu al-mufidatu. Ini langsung saja saya artikan ya satu persatu, kemudian nanti teman-teman ya sahabat semuanya bisa sambil dicatat begitu ya artinya. Jadi di sini saya tidak mencatat artinya, tapi saya cukup sampaikan saja, kemudian nanti bisa dicatat. Al-jumlah al-mufidah, al-jumlatul mufidah. Dalam bahasa Arab, al-jumlah itu disebut atau artinya adalah kalimat. Al-jumlah itu kalimat. Al-mufidah yang ada faedahnya, yang memiliki faedah, atau diartikan juga sebagai kata yang sempurna, kalimat yang sempurna. Al-jumlah al-mufidah, kalimat sempurna. Nah, untuk pertama kali bab di dalam al-lughah al-arabiyyah ini, kita di sini dimulai dengan mempelajari al-jumlah al-mufidah. Kenapa? Karena dalam memahami bahasa Arab itu bagaimana kita bisa berbicara dengan kalimat-kalimat yang tentunya sempurna, yang mudah difahami, yang bisa difahami, yang tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya begitu. Dan insya Allah pertemuan berikutnya baru kemudian kita pelajari secara rinci begitu. Nah, al-jumlatul mufidah al-amtsilah, contoh-contoh di sini ada yang pertama al-bustanu jamilun. Al-bustanu itu taman ya, jamilun itu cantik, indah ya, cantik atau indah. Jadi taman itu indah. Al-bustanu jamilun. Karena ini beral ya, maka kita tambahkan kata itu dalam menerjemahkannya. Al-bustanu jamilun. Taman itu indah. Asy-syamsu thali'atun. Matahari itu asy-syamsu. Matahari itu thali'atun, terbit atau muncul juga bisa. Yang ketiga, syamma aliyun wardatan. Syamma itu mencium, aliyun, ali, wardatan itu bunga mawar. Jadi kita bisa menerjemahkan, diambil dari subjeknya dulu ya. Ali mencium bunga mawar. Kan kalau kita terjemahkan secara ulet, mencium Ali bunga mawar ya. Ini seolah-olah yang mencium itu bunga mawarnya. Jadi bisa diartikan Ali dulu. Ali mencium bunga mawar. Yang keempat, qatafa Muhammadun ya, zahratan. Qatafa itu memetik, bisa diartikan memotong. Muhammadun, Muhammad, zahratan
sebuah bunga, ya, sekuntum bunga. Kalau tadi wardatan itu lebih khusus tadi, sedangkan zahrah di sini adalah lebih umum, bunga atau bunganya bentuk apa. Jadi Muhammad memetik bunga. Kalau Anding tadi mencium bunga mawar. Yang kelima ada ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu itu adalah fi'il mudhari' yang artinya sedang terjadi. Maksudnya ini sedang berlangsung gitu. Ya'ishu samaku. Ya'ishu, asya, ya'ishu itu hidup. Kemudian as-samak, samak itu ikan. Fil ma'i, fi artinya di, al-ma'i itu air. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan itu hidup di air. Ya, kalau kita artikan secara urut, hidup ikan itu di air. Agak rancu gitu ya. Jadi kita dahulukan subjeknya. Ikan itu hidup di air. Dan yang terakhir ada yaksurun nakhilu fi iqlimi Misra. Yaksuru itu banyak. Nakhil, an-nakhil itu pohon kurma. Fi di iklim itu bisa diartikan kota atau negara. Misr itu yang negara Mesir. Jadi banyak pohon kurma di negara Mesir. Ya, satu persatu sudah kita bahas artinya ya. Al-bustan jamilun, asy-syamsu ghali'atun, syamma 'aliyun wardatan, qatafa Muhammadun zahratan, ya'ishu as-samaku fil ma'i, yakthuru an-nakhilu fi iqlimi Misra. Baik, kita ke pembahasan berikutnya yaitu al-bahthu. Al-bahthu itu penjelasan, pembahasan. Idza ta'ammalna at-tarkib al-awwal wajadnahu yatarakkab min kalimatain. Jika kita perhatikan at-tarkibul awwal, susunan yang pertama ya, wajadna yatarakkab min kalimatain. Kita dapati di sini ya, di yang pertama ini ada dua kalimat ini. Dua kalimah, maksudnya kalimah dalam bahasa Arab itu artinya adalah kata. Ada dua kata. Ihdahuma, yang pertama adalah al-bustan, yaitu kata bustan. Wathaniyatu jamilun, dan yang kedua, kata yang kedua adalah kata jamilun. Al-bustanu jamilun. Fa'idha akhadna al-kalimata al-ula wahdaha wa hiya al-bustan, jika kita ambil kata yang pertama saja yaitu al-bustanu, lam nafham illa ma'nan mufradan la yakfil litakhathubi. Kita tidak akan paham, lam nafham ya, kita tidak akan memahaminya illa ma'nan mufradan, kecuali kata tunggal, artinya kata itu sendiri gitu. La yakfil litakhathub itu, dan itu tidak cukup ya, tidak bisa digunakan untuk mengawali sebuah percakapan misalnya. Jadi bayangkan saja misalnya tiba-tiba ya ada seorang yang mengatakan al-bustanu ya, taman itu, taman yang apa ya kan, taman di mana, nggak ada keterangannya gitu kan, biasanya hanya subjek saja. Wa kadzalika al-halu idza akhadna al-kalimata tsaniyah. Begitu juga dengan kalau seandainya saja kita ambil kata yang kedua, jamilun. Tahu-tahu ngomong gitu ya, jamilun, cantik, indah. Nggak ada subjeknya, ini hanya keterangan aja, nggak tahu, orang nggak paham. Wahdaha wahya jamilun ya, begitu juga kata jamilun ya, nggak akan dipahami secara sempurna kalau hanya dikatakan secara tunggal kata jamilun tadi. Walakinna ya, akan tetapi idza dhamamna ihdal kalimataini, jika kita gabungkan ya dua kalimat ini antara satu dengan yang lainnya ya, ihdal kalimataini ilal ukhra, satu dengan yang lainnya, ala nahwi alladhi fit tarkib, dengan contoh yang di atas ini ya. Jadi misalnya kata asyamsu ya, kata asyamsu saja nggak bisa dipahami ya, kecuali dia ada keterangannya. Ya ainsyu samaku, ikan hidup hidup di mana, hidup seperti apa ya, dan sebagainya. Maka semuanya ini ya berkaitan satu dengan yang lainnya. Kulna al-bustanu jamilun. Kemudian kita katakan al-bustanu jamilun atau asyamsu thali'atun, maka fahimna ma'nan kamilan, maka kita akan dapati pemahaman
satu pemahaman yang sempurna, kamilan. Wastafatna faidatan tamah, dan kita pun juga akan mengambil sebuah kesimpulan atau faidah yang sempurna, tamam, ya. Wahya tisaful bustanu bil jamal, yaitu keterangan bahwa al-bustanu bahwa bustan itu atau kebun itu disifati dengan al-jamal, ya. Al-jamal itu adalah kecantikan atau keindahan, ya, bukan bil jamal, ya. Di sini bil jamal. Kalau jamal itu onta, jamal mimnya dipanjangkan sedikit. Walidzalika yusamma hadza tarkib jumlah mufidah. Maka tarkib ini, ya, tarkib al-bustan jamilun, asy-syamsu dhali'atun, syamma aliyun wardatan, ya, susunan kata di atas, ya, itu disebut dengan jumlah mufidah. Disebut dengan al-jumlatu al-mufidatu, yang sempurna, kalimat sempurna. Wa kullu wahidatin minal kalimataini ta'uddu juz'an min hadhil jumlah. Dan setiap kalimat, ya, setiap kata dari keduanya atau dari masing-masing susunan tersebut itu apa? Ta'uddu juz'an min hadhihi al-jumlah, itu berkaitan dengan yang lain. Jadi seperti al-bustanu jamilun tadi, nggak bisa kita katakan al-bustanu saja atau jamilun saja. Semuanya ada kaitannya atau saling melengkapi satu dengan yang lain. Wa hakadza yuqalu fil amsilatil baqi. Begitu juga hal ini di di contoh-contoh yang lain. Kemudian di paragraf yang kedua, bihadza nara anna al-kalimah wahdaha la takfi fi at-takhatub. Maka satu kata saja itu tidak cukup untuk berbicara atau mengawali sebuah percakapan. Wa annahu la budda min kalimataini, minimal adalah terdiri dari dua kata, fa aktsar atau lebih, hatta yastafidul insanu faidatan tamah, sehingga orang itu bisa mengambil sebuah faidah tamah, ya, sesuatu faedah yang sempurna. Wa amman nahwu, akan tetapi jika di sini sahabat pernah mendengar kata kum atau ijlis atau takallam, ya, ini seolah-olah satu kata, ya kan? Kum satu kata, ijlis satu kata, takallam begitu juga, takallam satu kata. Kum berdirilah, ijlis duduklah, takallam berbicaralah. Mimma dhahiruhu annahu kalimatun wahidatun kafiyah fit takhatub. Ini zahirnya dia adalah satu kata, dan secara status dalam bahasa Arab ini dia disebut dengan jumlah mufidah juga. Padahal di sini adalah satu kata, kum, ijlis, takallam. Nah, kalau kita bahas, ya, falaisa fil haqiqati bi kalimah wahidah, ya. Hakikatnya dia bukan satu kata saja, ya. Akan tetapi wa innama hiya jumlah murakkabah min kalimatain. Dia sebetulnya itu dua kata, ya, ihdahuma malfudhah wa hiya kum. Yang satu itu malfudhah, ya, terucapkan. Masalan wal ukhra ghairu malfudhah. Ya. Yang satu lagi tidak diucapkan, yaitu wahya anta, kata anta. Karena kum, ijlis, takallam ini adalah kata kerja. Kata kerja bentuk perintah itu seperti kum anta. Aslinya begitu, kum anta. Tapi yang diucapkan hanyalah kum gitu. Kalau perempuan kumi anti gitu kan. Kum anta atau ijlis anta, takallam anta. Ini kan hakikatnya dua kata, hanya saja ditulisnya satu kata itu sudah mewakili gitu, ya. Allati yafhamuha sami' minal kalam wa illam yuntaq bihi. Jadi meskipun kata anta ini tidak lam yuntaq, tidak diucapkan, tetapi kata kum, ijlis, takallam itu sudah ma'ruf, ya. Orang yang sudah memahami bahasa Arab maka kata kalau dibilang kum itu sudah paham, ya, dan tidak perlu kata antanya diikutkan. Jadi kecuali ini gitu, ya, pembahasan jumlah mufidah itu minimal adalah dua kalimah, dua kata, kecuali bab fiil, kata kerja untuk perintah, ya. Nah, al-qawaid sini adalah inti daripada apa yang kita pelajari. Kalau dalam kita belajar nahwu, ini qawaid ini selalu dihafal, Masya Allah, ya. Selalu dihafal sebagai pengingat. Yang pertama,
At-tarkib alladhi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan. Ya. Susunan yang yufidu faidatan tammatan, memberikan faedah yang sempurna, yusamma jumlah mufidah, maka dia disebut dengan kalimat sempurna. Wa yusamma aidan kalaman, juga disebut sebagai kalam. Ya, orang Arab menyebutnya kalam. Sebuah kalam itu dikatakan kalam, maka dia adalah harus jumlah mufidah, jumlah kalimat yang sempurna yang bisa difahami, yang menghadirkan sebuah apa ya, faedah tam, kesempurnaan yang tentunya bisa difahami. Orang langsung paham tanpa timbul pertanyaan berikutnya. Kemudian yang kedua, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimataini. Jumlah mufidah itu adalah qad tatarakkabu. Kata qad bertemu fiil mudhari itu bisa diartikan kadang-kadang. Jadi kadang-kadang itu tersusun dari dua kata. Wa qad tatarakabu min aktsar, atau bahkan kadang terdiri dari lebih dari dua kalimat, dua kata, dua kata ya. Wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha, dan setiap kalimatnya itu berkaitan dengan kata, setiap kata yang satu berkaitan dengan kata yang lain. Seperti contoh tadi asyamsu tali'atun, asyamsu saja tidak bisa difahami kecuali ada predikat yang memberikan sebuah keterangan pada si subjek tersebut. Nah, ini adalah qawaid dari kata atau pembahasan kita, yaitu al-jumlatu al-mufidatu dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan diskusi di grup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.